yang menjadi penuntun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Gimana kabarnya? Gimana lama sekali Tat? Iya. Saya cari-cari dari kemarin datang nggak ketemu. Iya. Terus pas kemarin katanya di masjid juga habis sholat subuh, ternyata antum pas isi di luar. Oh, alhamdulillah. Saya Iya. bilang kemarin katanya jauh-jauh antum, istri antum kemarin bilang insya Allah nanti ada gitu. Oh iya, saya udah satu dulu siapin tadi. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih loh Tat. Iya. Wah, saya mau ini ya Tat, aku minta nasihat sama antum Tat. Siapa? Ini luar biasa, alhamdulillah ketemu sama antum. Iya. Sekali jalan hari ini dan bisa ketemu dengan antum. Wah. Saya tuh punya banyak masalah. Iya. Masalahnya banyak banget saudara. Jadi hidup ini sepertinya apa namanya nyebelin gitu loh Tat. Ngapa-ngapain gitu kok rasanya nggak enak gimana gitu Tat. Antum ada salah nggak Tat buat saya Tat? Jadi begini. Tadi antum bilang bahwasanya beruntung bisa ketemu saya itu baru keberuntungan kecil. Keberuntungan kecil, sangat kecil. Ada keberuntungan besar yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah sejatinya orang yang beruntung. Dan kita tahu bahwasanya Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kufur kepadanya. Sehingga dari itu kita tahu bahwasanya sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah nikmat iman. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat Islam. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka hambanya itu akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Sebagaimana kita tahu, sebagian besar kita dilahirkan, dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim. Itu artinya Allah telah menjadikan kita Islam tanpa kita memintanya. Nah sekarang ini tugas kita. Bagaimana kita mohon kepada Allah, mengiba kepada Allah agar kelak diwafatkan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kita berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran dan matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Itu yang paling kita inginkan. Iya, ini saya juga muslim, Tat. Ibu bapak saya juga muslim, saya keturunan muslim, tapi akhir-akhir ini hidup saya itu kok kayaknya ini tadi ya, nggak enak gitu loh Tat. Serba sempit sekali gitu loh. Ininya marah, kemudian juga ketemu dengan orang, dan sebagainya, itu kenapa? Jadi begini, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tidak ada satu perkara pun di dunia ini persis sama seperti yang kita inginkan. Tidak ada dalam hidup ini segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mustahil kita menemukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus bisa menerima bahwasanya ketika Allah mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Maka langkah berikutnya adalah kita ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Orang stres itu bukan karena kenyataan, tetapi orang stres itu karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Itu maka saya katakan tadi, orang yang beruntung itu adalah ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, dan Allah hindarkan dia dari neraka. Ini yang menjadi target keluarga kita. Jangan sebaliknya kita menjadi orang yang merugi. Kalau orang yang merugi itu adalah Allah nyatakan qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad,
Sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah yang demikian itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya. Antum bisa bayangkan, kalau seseorang karena kesalahan yang dilakukannya menyebabkan dia harus masuk ke dalam penjara, ya, masih ada orang yang membesuknya, masih ada orang yang menengoknya, masih ada orang yang membawakan ransum untuknya, bahkan menasihatinya agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama yang menyebabkan dia harus kembali masuk ke dalam bumi. Tapi coba antum bayangkan, ketika Allah tetapkan karena kesalahan dia di dunia ini, ya, karena jadi manusia yang ingkar, Allah masukkan ke dalam neraka, maka itu kerugian sebenarnya. Karena nggak ada pertemuan seperti itu. Siapa mau nengok dia? Siapa mau besok dia? Ya. Dan kalau toh mereka bersama-sama di dalam neraka, nggak ada pertemuan seperti itu. Nggak ada pertemuan seperti itu. Ya. Karena mereka sudah disibukkan dengan siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada pertemuan seperti itu. Maka itulah sejatinya orang yang sebenar-benarnya merugi. Itulah karena sebagai kepala keluarga itu kita punya tanggung jawab moral yang tidak kecil. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilatun shidatun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Dia tidak pernah mendurhakai Tuhannya sedikit pun, dan dia selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau selama ini saya berarti banyak maksiat ya, ya, mungkin ya, banyak dosa ya. Artinya di rumah juga nggak tenang, ketemu dengan orang itu ya kayaknya nggak terlalu suka, apalagi kalau banyak ustadz nasihat macam-macam itu disampaikan kepada saya, itu berarti saya terlalu banyak dosa tadi. Perkara yang paling sering membuat seseorang itu gundah, seseorang itu merasa punya banyak masalah, tidak bisa menerima kenyataan hidup, itu paling banyak disebabkan karena perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat inilah yang menghalangi orang, ya, dari mendapatkan hidayah Allah, menghalangi orang dari mendapatkan petunjuk Allah. Maka kembali seperti yang saya katakan tadi, perkara yang paling utama hari ini yang menjadi PR yang tidak mudah bagi kita sebagai kepala keluarga adalah menyelamatkan anggota keluarga kita. Karena nanti kelak akan ada suatu masa di mana seseorang akan berpaling dari keluarganya. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, seorang anak lari dari ayahnya, lari dari saudaranya, dan seterusnya. Dan perkara genting itu akan terjadi kepada orang-orang yang tidak siap menghadapi kegentingan di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita untuk memperbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Doa itu hari ini kita butuhkan, akhi. Karena hari ini kita sudah memasuki suatu zaman sebagaimana Rasulullah SAW isyaratkan, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang yang pada pagi harinya dia masih dalam keadaan beriman, pada petang harinya dia telah menjadi kafir. Atau seorang yang pada petang harinya dia masih dalam keadaan beriman, pada pagi harinya dia telah menjadi kafir. Coba apa yang menyebabkan itu? Ya biudina bi'aradi binad dunya. Karena dia telah menukar agamanya dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Jadi seperti itu. Doanya tadi yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ini gitu doa itu tadi. Itu sering disampaikan gitu ya kalau pasti. Ya. Kalau pas kita ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini peluang bagi kita untuk mendapatkan keberuntungan sebanyak-banyaknya, kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah,
terbuka pintu-pintu surga. Wa kulikat abwabun nar, dan tertutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kalau ini sebuah pernikahan, Mas, tidak ada pernikahan yang semenguntungkan ini. Kalau ini sebuah perdagangan, ini perdagangan yang tidak pernah merugi. Kalau ini adalah sebuah pertarungan atau pertandingan, ini adalah perlombaan yang mudah dimenangkan. Karena apa? Karena kompetitornya, lawannya, musuhnya sudah dibelenggu. Gitu ya. Coba kita bayangkan tadi. Setan ini nyusahin kita nggak? Nyusahin, Tat. Nyusahin? Cepet-cepet marah. Wah. Istri anak. Mau setan dalam bentuk manusia, Iya. maupun setan dalam bentuk jin, mau laki-laki maupun perempuan, nyusahin. Nah, di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Ini yang menjadi perhatian buat kita. Kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan, bisa memaksimalkan peluang di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak kebaikan. Maka kerugian besar kalau orang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau dia keluar dari Ramadan tidak bertambah kebaikannya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Alhamdulillah, sayang sekali. Ya, Kalau kan puasa gitu, Tat ya. tidak puasa maksiat tetap jalan, berarti udah jadi setan. Udah jadi setan kalau gitu. Setan manusia gitu. Setan manusia. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan asyamu junnatun. Jadi siam itu, puasa itu menjadi perisai. Menjadi perisai. Yastajinu bil abdu minan nar, yang akan membentengi, ya, yang akan menghalangi seseorang dari api neraka. Kita butuh, Pak. Kita butuh seperti itu. Jadi memang ternyata hidup itu kalau tahu ilmunya bisa dijalani dengan Asik, sebaik-baiknya. asik banget, asik banget. Ya. Jadi kalau orang Islam itu kan kadang-kadang ada masalah itu ya sebetulnya enggak ya. Jadi kalau kita ada masalah, kemudian juga cekcok dan sebagainya, dapat musibah dan sebagainya, itu gimana tuh satu sikapinya tadi? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi, hadapi perkara yang tidak menyenangkan maupun perkara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita harus ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah, ya, anggaplah itu sesuatu yang pasti akan harus kita lewati memang. Ya, tidak bisa tidak kita harus melewati. Tidak bisa tidak kita harus melewati. Tinggal kita bagaimana mensikapinya begitu, Ustaz. Ya, sama halnya sederhananya ginilah, saya kasih gambaran. Kita lagi naik motor, kemudian motor kita kebanan, ya kita berhenti. Ya, itu artinya apa? Kita harus buka dompet kita. Itu ada rezekinya bagi tukang tambal ban, ya. Ya. Kalau wah, jauh nih, bawa motornya jauh, kebanan tadi tempat tambal ban jauh. Nah, itu supaya kita sehat, badannya kita lebih sehat dorong motor kan gitu. Jadi diambil hikmahnya gitu. Diambil hikmahnya. Ya. Dalam menyikapi persoalan hidup seperti itu. Dan yakinlah kalau kita toh harus mendengarkan omongan orang-orang yang tidak menyukai kita, ya disikapi positif. Ya, disikapi positif. Maksudnya disikapi positif bagaimana? Ya ini itu menunjukkan orang perhatian ya sama saya, 24 jam mikirin kita, ngomongin kita kan gitu loh. Ya 24 jam ngomongin kita, mikirin kita. Itu satu hal yang bisa dikatakan asik lah. Selain itu bahwasanya kita bisa bercermin bahwasanya oh ternyata saya punya kurang ya. Alhamdulillah ada saudara kita yang ingatin, dan insya Allah kalau kita bisa menjalani itu semuanya, seluruh masalah itu bisa kita lalui dengan baik, insya Allah. Berarti juga perlu latihan tadi ya, masih tidak seketika kemudian bisa berubah total seperti itu tadi ya. Iya tadi. Ya butuh proses. Intinya di awal tadi yang saya katakan bahwasanya kita ikhtiar kita adalah agar kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim, masuk ke dalam jannahnya dan dihindarkan dari nerakanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lisaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka. Di mana saat berbuka itu setiap doa-doa itu dikabulkan. Setiap apa yang kita minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu suatu kebahagiaan. Selain bahwasanya Allah mesti memberikan kita kekuatan, kemampuan
untuk menyelesaikan puasa kita selama 1 hari. Dan ada kebahagiaan yang kedua, dan ini kebahagiaan yang paling kita harap adalah farhatun indah liqa'i rabbi. Kebahagiaan bertemu kepada Rabb. Kalau dalam hidup kita ini kita hanya merasa puas dengan kebahagiaan dunia, itu belum ada apa-apanya. Seharusnya ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kebahagiaan dunia, maka yang kita lakukan berikutnya adalah mengharapkan dengan apa yang Allah berikan itu membuat kita ingat kepada Allah. Saya ini disapa oleh Allah nih. Sehingga ingat, ya Allah, kapan kita ketemu ini, kapan gitu. Maka perjumpaan kepada Allah adalah perkara yang paling dirindukan. Ya. Coba bayangkan akhi, antum dan keluarganya, istri dan anak-anak bersama-sama melihat, memandang wajah Allah pagi dan petang. Subhanallah, satu kebahagiaan. Dan ketahuilah ini adalah kebahagiaan, sebaik-baik kebahagiaan, melampaui dari seluruh kebahagiaan dijanjikan Allah di surga. Yakni apa? Kebahagiaan memandang wajah Allah. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ladzal madari ila wajhika wasauqa ila rifaika. Kita berharapkan perjumpaan itu dengan Allah, dan Allah berikan karunia nikmat kita bisa memandang wajah Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi kita memandang wajah Allah kecuali perbuatan maksiat. Coba setiap kali mau maksiat mikir, wah jangan-jangan karena maksiat ini saya nggak bisa memandang wajah Allah. Sudah berhenti, nggak mau maksiat. Dan karena mau saya ini kita nggak bisa memandang wajah Allah. Nah seperti itu. Kita nasihat doa itu, kita jaga agama kita jaga perkara-perkara agama ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, biarlah kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sebaik-baik pertemuan. Melampaui pertemuan kita dengan anggota keluarga kita, melampaui pertemuan kita dengan istri dan anak-anak kita. Berarti seluruh perkara orang beriman itu bagus tadi berarti. Seluruh perkara orang beriman itu bagus. Ajabal li amril mu'min innama amru kullu khairu wa laysa li'aqatin illa lil mu'min. Tidak ada sebaik perkara seorang mukmin itu. Ketika kebaikan itu datang kepadanya, dia bersyukur. Ketika sesuatu yang buruk menimpa dia bersabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang mukmin. Seperti itu. Termasuk kita tadi. Insya Allah. Wah, ini alhamdulillah sekali pencerahan saya itu tadinya itu merasa kok kayaknya dapat rugi terus itu tadi. Iya, jualan juga rugi. Itu sama orang juga ketipu di rumah itu ya. Wah, istri dan juga anak kok nangis rewel dan sebagainya itu tadi. Itu semua pada itu mungkin ya. Semua ada hikmah. Ada hikmah dan itu bukan kerugian. Kerugian dunia itu bukan kerugian. Kerugian yang sebenar-benar kerugian adalah ketika orang dicemplungkan ke dalam neraka, ya, terpisah dari keluarganya. Itu kerugian yang sebenar-benarnya. Tidak ada perkara di dunia ini yang buruk. Semua bisa dilalui, semua bisa dilewati dengan baik. Insyaallah. Nah, kalau begitu terima kasih kali, Tad. Ayo diminum, silakan. Terima kasih, Tuan repot-repot, Tad.